Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Para alim ulama, teman-teman asatidzah, guru-guru, anak-anak dari pondok pesantren Muhibbin ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum muslimin, muslimatnya ada belakang, jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya malam yang ke-15 ya, kalau tidak salah, pertengahan malam bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan akhir bulan tanggal 31 Oktober tahun 2020 Miladiyah. Kita dipertemukan Allah dalam majelis ini, majelis yang mudah-mudahan penuh dengan barokah, dan kita semua tidak terkecuali dalam majelis ini mudah-mudahan memperoleh syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Itu yang kita harapkan. Jadi Rasulullah itu mengapa sampai ketika dalam perang gigi beliau patah, dahi beliau luka, beliau terjepit, terhimpit batu, terutama pada saat perang di Uhud, dan para sahabat yang sangat mencintai beliau ketika beliau sudah terpuruk di dalam satu lubang di bukit Uhud yang sudah bisa dipastikan mati karena puluhan tombak dan panah menghujani tempat di mana beliau terpuruk. Para sahabat yang memang sangat mencintai Rasulullah begitu rela mengorbankan jiwa dan raganya, melompat ke dalam lubang itu dan menutupi baginda Rasulullah SAW. Makanya syuhada Uhud itu sangat banyak, sangat banyak. Lalu sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Engkau adalah orang yang tidak ada satupun doa yang ditolak oleh Allah. Kalau engkau inginkan semuanya akan rata, habis, musnah, hanya dengan satu kali doa pian aja. Kalau umat ini habis, wahai Rasulullah, tidak ada lagi yang beriman kepada Allah, tidak ada lagi yang bersama-sama denganmu, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Doa itu aku simpan nanti di padang mahsyar. Doa itulah nanti yang akan aku berikan kepada umatku sebagai syafaat dariku. Jadi Rasulullah itu mengorbankan diri
jiwa raganya itu hanya untuk kita, umatnya. Makanya beliau ketika di Taif dilempari dengan batu, lalu datang dua malaikat menawarkan ingin menjatuhkan bukit kepada penduduk kota Taif. Nabi bilang jangan. Nabi larang. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi kalau berbicara tentang Rasulullah itu adalah orang yang tersabar dalam menghadapi segala ujian, terbaik dalam segala urusan, terhebat dalam ibadahnya, terkaya batinnya, semuanya serba Rasulullah. Dan meneladani Rasulullah itu dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya dalam dunia ibadah saja, bukan hanya dalam dunia ilmu pengetahuan saja, bahkan dalam perniagaan, dunia kedokteran, ilmu pengetahuan, semuanya itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita biasa setiap tahun berkumpul seperti ini, dan hampir di seluruh dunia berkumpul merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW seperti kita rayakan pada malam hari ini. Pernah satu ketika Syed Alawi Al-Maliki bercerita, suatu hari kata beliau, ayahandaku berkunjung datang ke Baitul Maqdis untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sana ayahku melihat seseorang yang mulai dari awal acara Maulid sampai berakhir acara Maulid itu seorang kakek tua, dan beliau tidak pernah duduk. Jadi mulai acara Maulid sampai akhir, sampai doa habis, beliau berdiri saja. Lalu ayahku, kata beliau, mendekati orang itu. Wahai paman, jadi kita, iya kenapa mulai awal acara sampai habis Maulid berdiri aja, kada sing dudukan, kada uyuh kan? Ujar Sidin, pada suatu malam aku pernah bermimpi. Namun sebelum mimpi itu ada, ujar Sidin, aku termasuk orang yang tidak menyukai kalau dalam acara Maulid itu ada berdiri. Jadi bila orang berdiri, aku ada suah berdiri, duduk aja. Maka kita tadi berdiri kan. Tapi aku Sidin selama acara Maulid itu di mana aja bila aku hadir, kurang berdiri, aku ada mau berdiri, aku duduk aja. Kenapa sih aku saat ini berdiri? Pada suatu malam, Sidin, aku pernah bermimpi bersama orang-orang, serombongan orang yang sedang menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Dan benar sekali, tidak lama kemudian aku mendengar orang-orang itu menabuh Rabbana, jadi kita sini Parbang. Nah ini jadi pasti nih Nabi datang nih. Tidak lama kemudian, nah itu yang disebut dalam syair Tola'al Badru, Rasulullah diserupakan, ditamsilkan, diperumpamakan dengan bulan purnama, karena begitu indah dan elok wajah beliau. Datang seseorang muslim yang sangat rupawan, dan begitu gegap gempitanya, begitu sukacitanya orang menyambut beliau.
Aku sing terdiam aja. Sampai di sini Rasulullah itu menghampiriku. Lalu orang itu berkata, Rasulullah kemudian mengatakan kepadaku, engkau tidak akan bisa berdiri. Maka seketika aku terbangun. Begitu terbangun di sini, aku hendak bangun duduk, lamah awak. Begitu hendak berdiri sidin, tidak taunya aku sudah lumpuh. Kada kau bangun. Maka di sini aku menangis dan aku bernazar kepada Allah, seandainya aku disembuhkan sesudah ini, selama acara maulid aku tidak akan pernah duduk, akan selalu berdiri menghormati baginda Rasulullah SAW. Maka dengan ajaibnya, setelah Sidin bernazar itu wagas orangnya. Subhanallah. Maka sudah itu Sidin dimanapun acara maulid selalu berdiri, ada suara duduk. Jadi berdiri dalam acara peringatan dan ketika kita membaca habsi maulid apapun itu adalah penghormatan. Itu simbol ketika dulu kaum Ansar menyambut kedatangan baginda Rasulullah bersama kaum Muhajirin. Begitu pentingnya kelahiran Rasulullah. Sementara di luar sana itu banyak yang membid'ahkan apa maulid, ulang tahun. Kita kadang kayak bubuhannya apa ulang tahun, betiup lilin kita kada. Ya Allah. Kamu ulang tahun betiup lilin lah. Kalau itu kan budaya kita itu lah. Rasulullah itu memperingati hari kelahiran Sidin dengan puasa, dengan ibadah, bukan dengan itu. Ini ya sampai di gang belakang kita itu anak-anak TK itu bila ulang tahun bekiawan, ya nukar permen yang banyak, kada tahu betul-betul nggak ada di situ. Jadi kita kadang keliru menilai, menghargai suatu nikmat pemberian dari Allah berupa umur. Nah, Rasulullah sendiri saja itu mensyukuri nikmat umur beliau, ingat dengan hari kelahiran beliau, mensyukurinya dengan memperbanyak amal soleh. Beliau puasa seharian. Terus tadi kita bulan Muharram, tanggal 10 Muharram kita berpuasa, yalah puasa apa ngarannya? Puasa apa tak? Di Muhibin puasa lah 10 Muharram. Nah, puasa lah. Puasa Asyura. Asyuranya 10. Hari ke-10. Itu sebenarnya ya puasa orang Yahudi dulu bersyukur. Kenapa pada 10 Muharram itu dipuasai oleh orang Yahudi? Bahkan kita sekarang umat Islam juga berpuasa. Karena apa? Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam, pada hari ke-10 Muharram itu diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Dengan kuasa Allah, ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran kisahnya, menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut merah, dan dengan izin Allah laut terbelah dua. Nabi Musa beserta kaumnya melintasi laut itu sampai di tepi selanjutnya. Ketika perang berada di tengah dengan pasukannya, laut itu tertutup kembali. Tenggelam Fir'aun dalam keadaan kafir. Namun ujar Allah, kamu Fir'aun nanti akan menjadi tontonan, ada mati kayak itu aja.
tapi akan menjadi tontonan sebagai pelajaran bagi umat selanjutnya. Ada dalam Al-Quran. Makanya sekarang ada di Mesir, di Kairo, namanya di kota Tahrir, itu mumi Fir'aun utuh. Jadi ada hancur. Kalau anak melihat Fir'aun ini kan ke sana bayar berapa, ada kajian museum masuk 50 real waktu itu ya. Bukan 50 real, 50 junai mata uang sana. 50 junai itu di orang Mesir 50 gini atau 50 pon. Tapi lain pound sterling Inggris, lain 50 pon. Itu kalau duit kita kali 900 berapa? 450.000 lah. Nah, barangnya udah Firaun. Orang kafir dilihat barangnya benar 50 pon bayar. Baik kita melihat kuitan kita ya Allah. Yang doa jelas kekuatannya sama dengan 40 wali. Baik kita melihat mama kita, melihat Firaun 450.000 sertanya bapak. Naik mas kawin satu aset. Anak-anak sekalian ya, saya ingat waktu santri dulu seperti ini, tapi ini jauh lebih baik karena ikan bagus, bejalabia, begamis, sekolah kita bahari tapi buruk ini tapi. Nah, anak-anak, ini cara Holland ini kesenggakan apa enggak? Terbalah sama aja ya. Ada 3 pokok ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Bisa dicatat ini Allah, ini sehari-harinya. Tapi ini adalah inti dari semua penuntut ilmu, wajib tahu. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu dari kata ain, qaf, dal. Aqada, yaqidu, aqdan. Kalau orang Banjar ketukar, nah, ketukarlah semangkali sapiring. Jual, kita penjual. Itu akad lah. Ketukarlah nasi ini senampan, tukarlah, jual, akad. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Nah itu akad juga. Rancak pertemuan orang pernikahan ini berdua nih. Kenapa akidah itu dari kata akad? Akad itu apa? Akad itu janji. Jadi akidah itu adalah janji kita kepada Allah. Saat Allah tanyakan kepada kita masih dalam rahim ibu, di alam bawah sadar kita, alastu birabbikum? Qulna bala anta rabbuna. Jadi akad, saya berjanji mulai dalam perut ini sampai lahir, sampai saya meninggal kembali, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, akad itu juga bisa berarti ikatan. Kita diikat. Makanya Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa dalam tujuan Allah menciptakan kita? Kada lain, hanya untuk beribadah. Nah, namun pertanyaannya, apakah ibadah itu hanya sekedar ibadah sholat, puasa, zakat, atau berhaji, atau banyak duit umrah tiap bulan, haji tiap tahun? Apakah itu saja? Kan jawabannya tidak. Karena ibadah-ibadah seperti itu disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah murni, yang terikat dengan syarat dan rukun. Kapan belajar sudah? Ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak terikat dengan syarat dan rukun. Segala aktivitas yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, niat ikhlas karena Allah itu juga ibadah. Termasuk kita datang ke majelis ini.
Dari rumah tadi nawaitunya apa? Kita datang Yusuf Basir, oh di sana ada kawanku nih, Saripudin nak berceramah, aku datang. Sini berbisik tadi. Nawaitunya silaturahim. Datang kita. Samping kita datang silaturahim, bertemu kawan-kawan, dapat makanan yang halal. Masalah akidah. Itu makanya kenapa Rasulullah itu hidup dalam dua fase kan? Pertama hidup di Makkah dan yang kedua hidup di Madinah. Mana lebih lama Rasulullah hidup di Makkah atau di Madinah? Ternyata Rasulullah lebih lama hidup di Makkah. Di Makkah Rasulullah hidup selama 13 tahun. Dan di Madinah sisanya beliau hidup 10 tahun. Jadi genap 23 tahun. Nah itu fase turunnya Al-Quran secara mutawatir 23 tahun. Kenapa kok lama-lama? 13 tahun di Mekah. Sedangkan selama di Mekah tidak ada satupun syariat yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun sholat, puasa, zakat, haji. Ada. Karena selama 13 tahun itu, sejak Rasulullah berusia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang beliau godok, yang beliau gembleng kepada umatnya hanya satu, yaitu akidah. Karena pentingnya masalah akidah itu, pentingnya beriman kepada Allah itu. Jadi iman, keyakinan akan adanya Allah, beriman, keyakinan bahwa kita senantiasa bersama Allah. Dan orang yang hatinya selalu merasa bersama dengan Allah, dia akan selalu bahagia walaupun dalam kesendiriannya. Kemudian kalau sudah akidah itu mantap, mau disuruh apa saja pasti menurut. Dan begitu pula sebaliknya, diberi larangan juga pasti akan menjauhi, karena akidah sudah mantap. Ujar ulama, idza istaqara al-imanu fil qalbi sahulal imanu bi kulli syai'in ba'da dzalika. Kalau sudah iman itu menetap, mantap, kokoh di dalam hati seseorang, maka dia akan mudah untuk beriman, mengikuti syariat Islam sesudahnya, sesudah beriman maksudnya. Wa adamul iman wastiqraruhu fil qalbi sa'bal imanu bi kulli syai'in ba'da dzalik. Sebaliknya, kalau iman itu tidak kokoh, tidak mantap di dalam hati kita, maka sulit bagi kita sholat lapah, subuh menguap, mantuk, puasa rasa uyuh, ya Allah. Karena iman sebetulnya. Mengeluarkan zakat rasa barit, haji kena-kena aja dulu, padahal sugih bener orang mah. Para sahabat dulu, yang namanya minuman keras itu adalah minuman kehormatan. Ini umpama ya, ini lain minuman keras. Minuman kehormatan bagi para tamu itu di Arab. Kalau kita mau tahu khamar itu Arab. Jadi yang punya minuman keras itu hanya orang-orang sugih. Orang miskin kada bisa. Biar makanya kayak di sini aja biar itu larang harganya. Minuman kehormatan. Fase-fase di mana perintah untuk mendirikan sholat para sahabat, namanya minuman keras ini tetap jalan. Karena di samping minuman kehormatan, juga dia merupakan minuman istimewa. Dan ketahuilah nyaman ada rasanya.
Tapi begitu turun perintah larangan, jadi bertahap minuman keras dilarang kada sekaligus. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, nah yang disebut imannya. Kalau kamu benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, la taqrabus sholata, jangan dekati sholat. Wa antum sukara, sedang kamu dalam keadaan mabuk, teler, habis minum. Sahabat itu karena mungkin habis minum, situ azan, nah sambil teler sembahyang kayak apa? Rupa-rupanya itu masih ada saja yang minum, karena hanya disuruh jangan dekati sholat sedangkan kamu mabuk, tapi belum dilarang secara keseluruhan. Baru setelah ayat turun innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Allah tegaskan sesungguhnya khamar, maisir, judi, ansab, mengundi nasib, rijsum min amalis syaitan, adalah bagian dari perbuatan syaitan. Baru sahabat meninggalkannya secara utuh. Sesuatu yang disanjung, sesuatu yang disayangi, yang dihormati. Begitu datangnya larangan, karena akidah sudah mantap, digembleng Nabi 13 tahun, mudah saja mereka meninggalkan. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu diriwayatkan, ujar bahasa kita mungkin tacut lah, jegau. Sayyidina Umar tuh lagi sidin, belum masuk Islam. Sidin hampir tiap hari bakal lahir itu. Jadi Sidin naik ke atas bukit sambil bawa pedang, parang kita berhunus. Dan Sidin selalu menantang tiap hari orang bakal lahir. Kayak apa? Jagaunya. Tapi begitu bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah langsung membacakan satu kata aja, Toha. Sayyidina Umar mendengar bacaan itu langsung menghunjam hatinya, dan Allah tembakkan hidayah ke dalam hatinya. Sayyidina Umar tersungkur dan langsung mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, Sayyidina Umar itu yang namanya teler mabuk ini tiap hari. Paling rajanya mabuk, dewa mabuk jadi kita. Tiada hari tanpa mabuk. Sayyidina Umar ya jagau aja orangnya. Biasanya memang jagau itu pemabuk ya Allah. Amunnya ada pemabuk, ada jagau bang, orang alim. Ada itu nang jagau itu kan pemabuk. Tapi Sayyidina Umar itu beliau yang ketika Rasulullah SAW dikabarkan wafat, dikabarkan meninggal dunia, nah muncul lagi apa? Kepremanan Sidin. Ujar Sidin mau ngurus pedang lagi itu. Siapa saja yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW mati, aku tebas lehernya Sidin. Kan Sayyidina Umar pulang, saking cintanya Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW, tidak terima dia kalau Rasulullah dikatakan meninggal dunia. Nah, pada saat seperti itu tidak ada orang yang berani mendekati. Mau parang di tangan, siapa maraki? Hanya Sayyidina Abu Bakar aja, sahabat yang paling tuha, yang wani bebarak. Sambil Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum
Muhammad itu tiada lain hanya seorang rasul, manusia seperti kita, bisa lahir, hidup, makan minum seperti kita, dan bisa mati juga kan, manusia. Qad khalat min qablihi rusul, banyak juga sebelum sidin itu nabi rasul sebelumnya sama meninggal dunia juga, kan danang abadi. Apa immata, apakah kalau sidin itu meninggal, al-qutila misalnya, atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu berpaling meninggalkan agama ini. Maksudnya apa berpaling meninggalkan agama? Kufur bahwa kematian itu adalah takdir Allah, kita tidak menerimanya, berarti kufur. Itu maksudnya in qalabtum ala aqabikum. Sama seperti kita dalam keluarga umpamanya, ada kuitan meninggal, sedih gelap, menangis, sedih banget. Jangan kuitan nini kain meninggal sedih, apalagi kuitan melahirkan membesarkan kita. Sedih boleh, sedih manusiawi, wajar, tapi jangan sampai di hati kita ada kufur. Karena orang Arab dulu kalau dia bersedih, tidak menerima kenyataan, itu sampai memukul-mukul muha, merobek-robek baju. Mungkin pian di sini ada yang pernah berhaji, ada melihat orang tawaf di Makkah itu, Ka'bah digisang-gisang, hujan umpatan itu. Tuh Nabi mencela yang seperti itu. Apalagi seandainya umat ini tahu bahwa yang sekarang itu ada di belakang, di belakang Ka'bah sana ada yang disebut dengan maktabah. Maktabah itu perpustakaan. Itu dulu tempat di mana baginda Rasulullah dilahirkan. Nah dulu sebelum jadi maktabah itu ada orang bahkan sholat di sana. Bukan hanya itu, sholat menghadap ke sana. Salah lagi, kiblat di sini menghadap ke sana. Nah, khawatir tempat itu dikultuskan, disucikan tidak sebagaimana mestinya, karena mestinya kita beribadah menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Maka disamarkan tempat lahirnya Nabi itu disebut dengan maktabah, jadi perpustakaan sekarang. Supaya tidak ada lagi perbuatan-perbuatan, ini kebiasaan Arab jahiliyah sampai sekarang yang melakukan itu karena memang imamnya juga. Kalau tidak menerima sesuatu dengan memukul-mukul wajah, merobek-robek baju, nah itu in qalabtum ala aqabikum, berpaling. Jadi kufur jangan sampai ada ketika kita kena musibah. Siapapun yang diambil dari kita, dari keluarga kita, bahkan diri kita, kita terima itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak boleh nangis? Rasulullah SAW ketika Ibrahim anak beliau meninggal, tidak terasa menetes air mata sidik, menangis. Ditanya sahabat, kenapa Nabi pian menangis? Aku sih manusia juga. Aku sih sebagai abah punya kasih sayang di dalam anak ini. Tetapi Jaksidin jangan sampai itu menjadikan kita kufur, tidak menerima kenyataan. Apapun yang diambil dari kita, baik itu jiwa, harta kita, jabatan kita, apa saja, semuanya akan milik Allah, hanya titipan. Kita ikhlaskan saja. Dunia ini setumak saja kita hidup kada lawas. Nah, penting sekali akidah itu. Makanya di sini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menegur Umar dengan ayat itu. Nah, sekarang permasalahannya, apakah Sayyidina Umar itu kada hafal Quran? Hafal Quran Sayyidina Umar. Tapi kenapa Sidin tahu ayat itu? Nah itulah kadang rasa cinta itu menutupi logika ujar ya Allah. Bila sudah cinta itu dunia rasa milik berdua. Sama seperti itu cintanya Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Kadang ingat lagi tentang ayat itu. Saking
Beliau sayang dengan Nabi itu, karena mau Nabi dikatakan meninggal. Maka ada pepatah mengatakan, kalau mencintai sesuatu itu cintai sekedarnya saja, jangan terlalu cinta apapun itu. Pacar, santri kan ada kalau pacar nih, awas kan, kawin akan teteh ada, bini kan, anak, kita sayang cinta, tapi sekedarnya saja. Orang tua, keluarga, dan kita harus siap, karena kematian itu pasti. Suatu saat mereka diambil oleh Allah, dicabut nyawanya, kita siap-siap untuk merelakan, siap-siap untuk mengikhlaskan. Dan itu bisa kita bersikap seperti itu tergantung kepada keimanan kita juga. Karena manakala kita tidak terima, kufur, kita dihukumi kufur. Taruhannya iman, akidah, ya. Kemudian yang kedua, sudah akidah, syariat. Nah, ini akan oleh pesantren itu penting belajar fikih, menguasai fikih baik-baik. Tapi jangan salah paham, belajar fikih itu bukan santri aja, bukan pesantren aja. Karena segala sesuatu kita sebagai umat Nabi Muhammad melaksanakan apapun, terutama ibadah, harus punya ilmu. Berwudu, tahu persis ilmunya. Oh, bahwa Nabi tidak menyuruh kita berwudu, enggak. Tapi Nabi menyuruh menyempurnakan wudu kita. Artinya apa? Bukan sekedar melakukan saja wudu itu, tapi disempurnakan. Lain penekanannya. Santri harus tahu betul itu berwudu bagaimana yang benar. Kemudian sholat juga begitu. Kenapa kita sering sholat maghrib? Nah, ini 2 rakaat kah 3 ya? 2 kah 3? Ya, mau jadi makmum, bisa jadi imam. Kada ingat rakaat, labaran. Kenapa kira-kira itu? Mungkin saja ya, mungkin wudu kita kurang bujur. Mungkin saja kita bacaan sholat kurang mengerti. Kita baca tapi kadang mengerti. Jangan sampai kita disamakan dengan burung beo, burung kakatua. Dia bisa meniru apa saja suara yang ia dengar, tapi dia tidak mengerti yang dia ucapkan. Nah, sama seperti kita. Kalau kita mengucapkan sesuatu dalam sholat kita tidak mengerti, maka apa kira-kira bedanya kita dengan burung beo? Nah, ini jadikan sebagai cambuk bagi kita untuk bujur-bujur memahami tentang sholat. Karena ketika kita begitu sholat paham dengan apa yang kita baca, insya Allah khusyuk sholat kita, insya Allah khusyuk. Dan ketenangan itu akan lahir kalau sholat kita benar, karena kita paham apa yang kita baca. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keluar dari mushola imbah jamaah maghrib, hilang pulang sandal orang. Ya, berarti kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena ada yang salah dengan sholatnya, sembahyang aja. Jangan salahkan guru panjar. Bapak tua ambil nang baik, buang nang buruk. Motong-motong ke masjid bawa sandal buruk, ditinggal nang buruk. Jangan kayak itu. Itu ada yang salah dengan ibadahnya. Syariat, fikih, ya. Fikih itu artinya pemahaman. Jadi paham. Puasa, paham kita puasa itu. Oh, puasa itu kita tidak hanya menahan lapar dan haus. Menahan lapar dan haus akan TKD bisa, tapi lebih daripada itu. Yang kita tahan ini panca indera juga harus puasa. Jaga mata, jaga telinga, jaga hidung, jaga mulut. Ya, kalau
daripada bapanderan karena kawan merumpi orang umpamanya atau menggibah orang, baik berdiam atau baca Quran. Terlebih lagi puasa, selain panca indera, hati kita juga berpuasa. Maksudnya apa? Isi puasa itu dengan zikir kepada Allah, baik itu dengan melihat mata kita, membaca mulut kita ayat suci Al-Quran, ataupun mulut kita berzikir senantiasa bertasbih memuji Allah. Zakat dan seterusnya, haji, mengerti apa yang kita kapan mengeluarkan zakat, haji tahu kita rukun manasiknya. Jadi nikmat kalau ibadah itu kita lakukan dan kita mengerti. Dan yang terakhir, kita persingkat saja, setelah syariat adalah yang paling penting, akhlak. Akhlak itu adalah buah daripada ilmu. Ketika saya duduk di sini tadi, ketika datang ujar orang Banjar tuh halus paparutan. Kenapa halus paparutan? Kawan-kawan di sini, masya Allah, begitu menghormati saya merasa ilmu saya sedikit. Saya ini bukan siapa-siapa. Maka saya tuh, ya orang Banjar tuh halus tadi paparutan. Mereka ini ustaz-ustaz yang mulia ini. Tapi hikmahnya kita duduk di sini sama-sama itu ada rasa ketenangan. Duduk bersama orang-orang yang soleh, itu nikmat, tenang batin kita. Ini kita. Bagaimana dengan kita duduk bersama Nabi? Masya Allah. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamali, wahai orang-orang yang rindu melihat keelokan rupanya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, wahai orang-orang yang mengharapkan syafaat beliau nanti di hari kiamat, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hebat salawat itu ya. Itu yang lagi viral di YouTube apa sekarang? Ustaz Ujang Bustami itu. Iyalah. Nonton lah, aduh boleh HP kan. Aku pandai lawan orang di belakang tuh aja. Karena bila libur ayo kamu buka HP kan. Itu Ustaz Ujang Bustami, dia membasmi bubuhan, dukun santet, sihir, salawat aja sih Din. Ada membaca ayat kursi, ada membaca nang macam-macam, salawat aja. Hebat salawat itu, luar biasa ya. Karena apa? Jin ya, notabene-nya itu segala yang sesat itu kan jin. Jin tercipta dari apa? Iblis. Api itu kan panas, salawat dingin. Panas diguyur dengan es dingin, hancur. Coba sama seperti kalau kita membakar kayu, panas bakar. Begitu sudah limbah dibakar, culup ke banyu dingin. Apa yang terjadi? Angkat, patah kayu itu, hancur. Sama seperti itu. Santet apa segala macam, bacakan salawat aja insya Allah. Tapi harus yakin. Karena jar ulama itu kadang kita nih lah sama ada orang kesurupan membaca ayat kursi. Itu kan orang biasa kursi itu. Tapi yang dibacakan kesurupan ini mumpati juga. Umpat juga yang kita baca. Kenapa? Ujian di dalam sesama setan jangan saling mengusir. Karena apa? Kita senai juga. Kelakuan kita mungkin belum baik. Jadi penting juga ibadahnya baik, perilakunya baik, ucapannya baik. Jadi orang soleh dulu. Baru apapun yang dibaca itu makbul. Ya kalau sudah dekat dengan Allah apapun diminta makbul. Kita ini kan makamnya jauh masih.
Nah, maka kita sama-sama terus setiap Jumat itu khatib tidak pernah bosan mengingatkan kita. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya kalau tiap Jumat aku berwasiat kepada diriku, ujar khatib, dan anda sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Jadi kita harus terus tingkatkan ketakwaan. Tidak heran ya para sahabat itu. Kenapa para sahabat itu makamnya luar biasa, begitu bejaknya sampai begitu alimnya, begitu solehnya. Karena memang keimanan para sahabat itu lain, digodok langsung oleh Nabi selama 13 tahun itu lain hasilnya. Makanya para ulama mengatakan nihayatul wilayah bidayatus sahabah. Kalau seorang wali itu sudah mencapai tingkatan tertinggi dari makamnya, itu sahabat tuh baru tangga pertama aja dalam masalah keimanan. Jadi jangan bandingkan sahabat dengan orang-orang selain mereka, tabi'in, para wali Allah. Para sahabat itu luar biasa. Dan para sahabat itu mereka ketika saling tidak ada yang hadir dalam majelis kita, umpamanya biasa melihat ini ustadznya mana, mereka akan menjenguk sesudah itu, melihati. Nah, ini kan akhlak. Jadi satu sama lain saling menyayangi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nabi dari kita, azizun 'alaihi ma'anittum. Begitu berat beliau rasakan apa yang menjadi penderitaan kita. Jadi kalau kita sahabat Nabi itu ada yang garing, sidin takuni, sidin datangi ke rumah, sidin jenguk. Azizun 'alaihi ma'anittum. Pernah dalam seumur hidup Nabi itu 2 kali Nabi tidak mengikuti perang. Karena apa? Karena sedikit mengingat sesuatu yang lebih penting dari itu, mengajar umat. Nabi itu guru juga sedikit. Harisun alaikum, begitu ketat beliau memperhatikan kita. Harisun alaikum, itu Nabi kita tuh. Ayat yang sering kita baca dalam mulut habis itu tuh. Kenapa harisun alaikum? Buktinya Rasulullah itu ketika menjelang wafatnya, bukan kalau kita mungkin sudah sakaratul maut nang digandang siapa? Muka ada bini, anak, ya lah. Mana Allah dicari Allah. Rasulullah itu menjelang wafat beliau apa yang disebut? Ummati, mana umatku? 2 terakhir pesan sedih sebelum meninggal, persis detik-detik, bukan hari, detik-detik sebelum meninggal. Ummati, as-shalah, sholat yang ditinggal sholat. Karena bentuk kedekatan kita, hubungan kita dengan pencipta kita itu sholat. Tipis sekali beda kita antara kita dan orang kafir, yaitu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Wa ma malakat aimanukum, itu pesan Nabi. Dan apa yang menjadi tanggungan kalian dari budak-budak. Dulu kan banyak budak-budak. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pesan Nabi terakhir itu masih relevan zaman sekarang? Masih berlaku enggak? Budak-budak kan ada lagi ini, masih berlaku. Dulu budak ada, wah ini memang ada lagi, tapi pembantu banyak ya. Kalau orang suruhan kita banyak, maksud Nabi apa? Nah, makanya ulama itu alaqatul insan bil insan, alaqatul adli wal ihsan. Hubungan kita manusia dengan manusia yang lain itu adalah hubungan atas dasar keadilan dan perbuatan baik. Berlaku adil dan baik. Alaqatul insan bil insan, alaqatul adli wal ihsan. Jangan sampai kita memperlakukan pembantu kita umpamanya di rumah, ya kalau
Nah, dengan seenaknya memandang dia rendah karena status sosialnya, atau kita sebagai atasan di kantor memperlakukan karyawan kita, atau kita sebagai majikan dalam perusahaan, atau kita mungkin sebagai orang yang kaya banyak yang menjaga toko kita, perlakukan mereka dengan baik, muliakan mereka, mereka juga manusia. Nah itu sudah, itu ditegur Nabi, itu pesan terakhir. Jadi bukan hal sepele itu ya, menghargai orang lain luar biasa. Makanya lihat guru-guru kita di muka datang, mereka mencium tangan, padahal siapa kita ini? Sama kita ini tadi halus perlakukan tadi itu. Ada pantas sebelumnya diperlakukan seperti itu. Kita merasa tidak pantas. Kita harus merasa bahwa kita kecil, bahwa kita rendah, bahwa kita hina. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, bahwa semata-mata pujian, sanjungan itu hanyalah milik Allah, bukan milik kita. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Sadang corona. Ini mulai tadi kan dibagi ini nasi kotak nih, kan ada dong makan lagi. Bisa bandel besoknya anak ampik. Kalau ikan bener itu mau ngangkut kira paham. Soalnya munjul, kan tahu. Tiga itu adalah ajaran pokok Rasulullah SAW. Akidah, syariah, dan akhlak. Jangan terpisahkan dari hidup kita. Orang yang semakin tinggi ilmu pengetahuannya, semakin mulia dan terpuji akhlaknya. Makanya ada istilah, semakin nambah ilmu ya kan, seperti padi yang makin tunduk. Maksudnya apa? Bukan semakin bungkuk awak, maksudnya itu semakin rendah hatinya, semakin menghambakan diri. Tapi insya Allah anak ini juga nanti akan besar. Dan jangan semua jadi ustad. Kamu semua ceramah, siapa nanti ceramahi? Kalau bisa ada jadi dokter, ada jadi ahli tata negara, jika duduk di menteri sana jadi dewan. Dari mana tuh lulusan pesantren Muhyiddin bagus jadi dewan tuh. Sebagian jadi ustad, anak rupiah haji, anak besar. Ekonomi hancur, kayak apa? Ada ahli ekonomi, orang perbankan, bagi-bagilah. Tetapi kita, apapun yang kita lakukan, dasar keimanan kita sudah kuat, karena ditempa, digembleng dengan pendidikan di pesantren. Saya lupa tahun berapa ya, waktu di Alengsan belum mengasuh, ada studi banding Ustaz, ke pondok pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Di Lirboyo itu santrinya 8.000 lebih, dan semuanya pakai sarung, dan rata sarung mereka warna putih, namanya baju putih bagus, pakai koko putih, pakai peci haji juga. Jadi kayak ombak lautan tuh kalau mereka berjalan ke masjid waktu sholat jamaah itu. Dan di sana uniknya kadada sandal. Ayo, kenapa ya? Itu saya berpikir. Jadi aku heran kenapa kadada sandal di pondok itu orang 8.000 lebih. Coba kan pikir akan. Orang 8.000, amun ada sandal, nah kayak apanya masuk masjid kena manak sandal di luar tuh. Kayak apa kehamburnya? Kalau bayangkan lah, 8.000. Nah kita jamaah di Masjid Muhyiddin aja nang berapa? Orang mau tanya tuh 200 kan? Nah itu aja tak pantil sandal. Anak di sini 2 meter tak situ. Apa lagi 8.000? Jadi nang kayak apa? Oh, ini bergeser sedikit lah walah. Kayak menjadi mengantuk mana kayak ngantuk. Jadi di sana itu nengaran di Jawa itu struktur tanahnya sudah baik. Jadi mereka membuat semacam batu alam tuh disusun rapi.
Jadi ditujukan dari asrama ke persis ke tempat wuduan itu batu susun. Karena dari tempat wuduan itu susun lagi batu sampai ke masjid. Jadi kada perlu lagi sandal. Nang bersandal itu kita aja tamu nang datang berkunjung ke pesantren itu santarnya perlu bersandalnya. Batas beti lanjang ibaratan bersih bubuhannya karena berjalan di atas batu alam. Tapi insya Allah kena pesantren kita nih lah. Kan ada selamanya di sini, siapa tahu orang mau kapakan tanah begana pesantren kita, siapa tahu santrinya ribuan, ikamnya kuring-kuring, wah ini kayaknya ikam menjadi ustad, santrinya sudah ribuan, pindah sudah memimpin ini, kada payu lagi sandal, susut batu ini kita, di dalamnya ya. Walaupun begitu ya penampilan Islami ketapihan aja baju kopiah haji. Yang lebih mencengangkan lagi ketika saya lihat itu mereka punya laboratorium bahasa. Itu bukan lagi laboratorium bahasa, kalau kita mungkinlah pasti mengira bahasa Arab mungkinlah laboratoriumnya itu atau bahasa Inggris. Tubuhnya ada. Laboratorium bahasanya itu sudah bahasa Mandarin dan Jepang. Ketapihan dia orangnya. Bahasa Mandarin itu bahasa Cina walai. Yang mana produk Cina wahid itu mana yang Cina kadang mendominasi perdagangan ekonomi sekarang ini. Labelnya ayo sebutkan label apa aja. Itu produk Jepang kah? Buka aja baterainya Cina. Biar asli Jerman kah? Ya Allah, apa aja produk nang masuk wadah kita lihat aja, buka made in China ujungnya. Makanya perlu dipelajari. Tidak percuma itu ada pepatah ya. Pepatah ya. Saya tidak boleh mengatakan itu hadis Nabi, pepatah. Untuk ilmu walau bisin ya. Untuk ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa harus untuk ilmu sampai ke negara komunis? Kan komunis itu ke sana, apa kita ke sana? Maksudnya apa yang tersirat di situ? Mencari sesuatu yang Allah perintahkan ketika wahyu pertama turun, Iqra, adalah maqolnya di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mana maqolnya? Adalah ada maqolnya. Terulang kiri kita pikir mana ada jadi maqol. Maksudnya apa? Baca, terserah ikan baca apa aja. Baca Quran, baca hadis, baca kitab, baca alam semesta, baca lingkungan kita. Bukan hanya negara orang-orang muslim yang menampilkan keindahan Islam, tapi juga bahkan kita membaca kebudayaan kafir. Karena mungkin di sana ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran. Itu saking pentingnya ilmu pengetahuan. Tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu wajar ya. Kalau saya berpikir begitu wajar. Oh pondok ini berpikirnya jauh. Sampai bahasa Mandarin pelajari. Bahasa Jepang wajar kalau bahasa Jepang karena dia negara pencetus teknologi apa saja itu produk Jepang. Di Barat, Eropa, Amerika kalau kan memakai kalau produk tukang itu merek Makita buatan Jepang asli itu. Jepang. Motocross balapan itu banyak yang dipakai apa motor Jepang. Yamaha ya Allah, Suzuki ada Suzuki lah, Honda Honda Kawasaki Jepang. Tahu ya tentang Kawasaki namanya pada paham juga. Lain lagi itu nggak banjar deh. Baik sadang Allah lapar kenapa Bapak Ibu, Ibunya mana Bapak-bapak, para Mama Ustaz, anak-anak sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini ya sekali lagi tidak mengenyampingkan maksud tujuan utama kita itu mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Karena barang siapa yang bergembira dengan kelahiran Nabi itu diharamkan Allah kulitnya
dari api neraka. Dan begitu juga kita menjadi orang yang mulia karena memuliakan orang yang memang pantas paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan paling penting lagi, kita memperoleh syafaat beliau di hari kiamat nanti. Ujar guru sakumpul, ingatlah pesan kita ini amal sudah sedikit lah. Yang sedikit itu belum tentu diterima. Ya Allah pasti tahulah kita diterima. Apalagi sih mau ada kita bersalawat mengharap syafaat Nabi. Apalagi di bulan Maulid ini, maka kita harus perbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sahabat pernah bertanya, kayak Pak Nusalli alaika ya Rasulullah, kayak apa kami bersalawat lawan piyat wahai Nabi? Amun kada bisa bahasi, ada hafal yang panjang-panjang, cukup ujar Nabi kul Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ujar sidin. Tapi ujar kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita junjungan kita, sayyid kita, pemimpin kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, paling kada. Banyak salawatnya, salawat kamilah, salawat najiyah, salawat nariyah, macam-macam. Salawat al-fatih, apa saja anak-anak ya. Dan membaca salawat itu ikam hendak pintar, hendak cerdas, sekolah salawat. Jujur, rajin baca salawat. Baik, mungkin cukuplah. Biasanya tambah malam tambah ngelantur panderna kena. Teman-teman, terima kasih Ustaz mendampingi di sini, dan kita juga dapat berkah dari ilmu mereka, beliau-beliau ini, dan kita dibahagiakan seluruh hati kita. Mudah-mudahan juga kita tidak bertemu di sini saja, bahkan sampai dengan ikatan akidah tadi itu kita dipertemukan Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan selamat di bawah naungan syafaat Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum wal 'afu minkum. Syukran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bekal kita untuk dapat diamalkan untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari